selamat datang di podcast gue. Dari Adici, ada Angel, Dila, terus gue Claudia, dan ini aku Irgi dan Irsya. Yeay. Jadi gue sebagai host di sini dan ini para narasumber gue nih guys. Wait, tepuk tangan dulu dong. Jadi gue hari ini mau ngasih pertanyaan-pertanyaan nih ke para narasumber gue yang ini temanya apa nih tadi? Gue udah kasih tahu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi apa ya? Kita bakal membahas tentang fenomena netizen di sosial media. Ya betul tuh guys. Nih yang pertama langsung aja kali ya. Langsung aja. Langsung yang pertama, bagaimana sih perkembangan fenomena netizen dalam beberapa tahun terakhir dan apa yang mendorong pertumbuhannya? Apa tuh guys? Gimana, Cat? Nah, nomor satu tuh menurut gue ya, perkembangan fenomena netizen itu makin tahun tuh makin melonjak naik. Menurut gue sih, kenapa makin melonjak naik? Karena dunia maya terus media informasi sekarang tuh makin lama makin gampang diakses, terus orang-orang sekarang makin terbuka lah untuk mengepost apa sih video, memposting foto-foto atau video-video pribadinya, ya, kegiatan mereka lah ya, kegiatan mereka. Jadi dari situ mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama mereka, jadi tuh mungkin netizen makin lama tuh makin naik karena dia nggak suka sama apa sih, ya pokoknya seseorang itu ya, iya ngejudge gitu lah. Nggak mau kalah pamor ya. Nggak mau kalah pamor. Iya. Jadi lo Ji, gimana? Di sini kan kita ngomongin tentang apa yang mendorong perubahannya nih dari awal kita dari media cetak sampai sekarang media digital kan. Itu dari media cetak kenapa bisa sampai media digital itu karena satu sebenarnya. Karena demand dari masyarakat banyak tentang teknologi komunikasi yang sekarang, akhirnya mereka menciptakan hal yang selalu gampang untuk diakses. Tuh, tapi di balik itu semua banyak banget hal negatifnya. Apa tuh? Mungkin itu nanti bisa kita bahas kali ya. Iya itu nanti ada. Ada pertanyaannya lagi kan? Iya. Oke. Lo gimana nih, Dila, Angel? Dua, tiga. Oh, ini guys. Besarin. Suara lu. Kalau gue Dila, setuju Angel? juga sama mereka. Kalau Dila gimana? Gue sama sih kayak Irsyad, kayak yang lebih mudah untuk posting apapun kegiatan kita. Ngeluarin opininya. Ngeluarin Iya. opini. Oke, itu aja ya. Berarti Itu aja lanjut paling nih ya sih. ke pertanyaan kedua. Oke, yang kedua, apa sih dampak positif dan negatif dari keberadaan netizen dalam lingkungan media sosial? Nah, ini nih. Ini yang sebenarnya harus penting banget ya menurut kita karena dengan berkembangnya media komunikasi saat ini itu banyak banget dampak positif dan negatif. Positifnya lah salah satunya kita udah tahu mungkin jadi kita gampang akses sesuatu gitu kan. Jadi gampang mencari informasi, tapi negatifnya itu banyak banget semua. Dan salah satunya sedang kita hadapi saat ini, orang-orang yang nggak bisa jaga ketikannya gitu kan. Iya, wah, Itu sih, parah hebat banget, orang yang asal ceplos ngehujat, ya bahkan itu banyaknya dari kalangan bocah-bocah gitu, underage gitu kan. Mereka tuh underage tapi mereka tidak tahu etika dalam bermedia sosial. Itu juga sebetulnya dampak negatif dari berkembangnya teknologi komunikasi gitu ya. Tapi kalau kayak gitu kan anak kecil ya, Iya. jadi dia nyontoh dari yang dia Contoh lihat dari yang dari tua. besar. Uh-uh. Iya. Apa yang dia lihat, apa yang dia Dia lakuin juga gitu kan. Betul juga sih. Nah ini sebenarnya kayak apa ya, dampak negatif yang bener-bener nggak bisa kita hindarin sih. Dan itu salah satunya ya emang kita tinggal melihat peran dari seorang orang tua aja sih kalau kayak gitu. Dan juga peran bermedia sosialnya gitu kan, orang-orang yang memposting kegiatan-kegiatan kayak gitu, orang-orang yang berkomentar. Dan itu akan selalu ada ya? Iya, Terus komentar sih. Mereka tuh nggak ada capeknya untuk berkomentar negatif. Lu pernah tahu nggak sih kayak akun YouTube yang video-video kayak Dora gitu, yang buat belajarnya balita dia Oh iya, semua. tahu. Itu Dan Sekarang itu yang baru. bocah-bocah, ya kita sebut bocah-bocah cabul gitu kali ya. Iya. Itu mereka nontonin itu cuma buat bahan nafsu mereka, padahal mereka masih underage gitu kan. Itu miris banget loh. Sementara itu channel untuk edukasi
anak-anak gitu kan di bawah 6 tahun gitu loh. Irsyad nonton Jilo nggak, Seth? Waduh. Tapi pernah lihat kan Syar? Pernah lihat kan? Ya. Ya. Gue pernah lihat. Atau hampir setiap hari pulang kuliah langsung. Waduh. Enggak. Aku tuh nontonnya Upin Ipin guys. Oh, beda-beda. Justru emang malah kayak gitu kadang ya. Iya. Kadang tuh orang yang dewasa nonton kartun. Iya. Tapi orang yang balik anak-anak ya. dewasa. nontonnya yang dewasa. Balik banget. Emang tuh teknologi yang semakin canggih, jadi antara ada yang menggunakannya ke positif dan juga negatif. Betul. Tuh guys. Nah yang ketiga nih, bagaimana media sosial mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial di masyarakat? Boleh mungkin kamu mendului. Menurut gua kenapa media sosial itu mempengaruhi interaksi komunikasi di masyarakat. Sekarang aja sebagai contoh kita mau kerja kelompok nih ngerjain podcast ini, kita pasti koordinasi dulu lewat grup WA, grup WhatsApp dan lain-lain gitu kan. Itu kan adalah salah satu perubahan interaksi bermasyarakat ya kan ya. Kalau dulu mungkin kita harus pakai merpati gitu sebelum adanya WhatsApp dan Yang lain-lain. kerajaan baik. Merasakan nggak? Waktu itu bisa umur berapa Syar? Waduh, zaman kerajaan gue kayaknya belum lahir. Bukannya lahir ini ya? Waktu Gajah Mada perang. Buset, mau banget gua. Iya itu sih benar-benar yang mempengaruhi interaksi sekarang tuh. Iya, Jadi, sosial di masyarakat. Sosial di masyarakat tuh jadi kita lebih mudah lah. Lebih mudah betul, lebih mudah sekali dengan benar. perkembangan teknologi yang ada gitu. Kita bisa lewat sekarang ada media sosial WA, ada DM Instagram, macam-macam deh. Pokoknya mendekatkan yang jauh. Betul, Contohnya kayak mendekatkan. kita, misalnya kayak ada pergantian kelas tuh. Pergantian Misalkan kelas. kalau nggak misalnya offline bisa dari Oh Gmeet, iya, dari ya. betul, betul. Zoom, gitu. Iya betul. Jadi sangat berpengaruh ya. Nah, Sangat berpengaruh dan bermanfaat sih kalau kata gue Lebih memudahkan. untuk interaksi bermasyarakat. Tapi ada dampak negatifnya juga kayak kita bisa jadi lebih introvert nggak sih? Iya, Karena betul. kita Dan lebih asik, bermalas-malasan nggak sih? lebih asik ke media sosial gitu kan. Nunda-nunda pagar. Kayak kita, udah aku malas ketemu dia. Chatan aja. Chatan aja bisa. Betul. Oke. Oke lanjut ya. Yang keempat, apa peran netizen dalam menyebarkan informasi atau berita di era digital ini? Perannya netizen. Peran netizen menyebarkan informasi. Kita ambil contoh sekarang yang lagi rame Palestina versus Israel gitu Wah, kan. iya itu sadis Itu banget sih. peran netizen di situ bener-bener bisa berpengaruh banget. Karena kita bisa ngelihat kekejamannya dari perang tersebut gitu kan. Dan kita juga bisa memfilter mana yang baik, mana yang benar itu balik lagi ke netizennya tersebut gitu. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, iya sih ada benernya juga. Jadi gara-gara netizen kita tahu cepat juga nanggep berita yang ada gitu. Iya. Dengan adanya netizen terbantu lah dengan adanya berita atau segala macam gitu. Oke lanjut yang kelima, bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi opini publik dan pembentukan tren di berbagai bidang. Gimana tuh guys? Penggunaan media sosial mempengaruhi ya. Iya, opini publik. Dan pembentukan tren. Itu sebenarnya positif negatif ya. Karena emang dari awal kita ngebahas tentang media sosial tuh banyak positif dan negatifnya juga. Tapi menggiring opini publik, misalnya kita kayak dapat berita hoax. Akhirnya kita percaya gitu aja tanpa sumber yang jelas gitu kan. Kita percaya dan ujung-ujungnya itu menggiring opini kita. Dari yang tadinya misalnya kita tentang Palestina Israel gitu kan adalah salah satu yang benar, tapi karena kemakan dengan berita hoax akhirnya kita merasa bahwa berita itu salah gitu. Iya. Terus gara-gara netizen juga tuh tren-tren banyak yang terbaru, banyak yang kayak tren terbaru kayak baju, fashion gitu. Betul. Itu juga menggiring opini publik gitu kan. Betul. Dari yang tadinya misalnya kayak fashion era 90-an itu banyak orang yang ih apaan sih kuno. Tapi Justru balik lagi sekarang sekarang Nah, malah sekarang banyak yang Iya, pakai. Tren lagi. Dan tren lagi. Oke, lanjut yang keenam, apa tantangan utama yang dihadapi oleh netizen dan media sosial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan digital yang sehat? Kayak penyebaran media yang palsu, informasi yang palsu bisa jadi nggak sih? Iya, itu bisa. eh,
tantangan utamanya sih ya buat netizen kayaknya harus lebih Memfilter. Iya, memfilter, lebih menjaga. Biar nyaring ya. Yang nggak asal komen aja. Iya, stop komen Nyari yang sembarangan. itu bener apa enggak, nyari dulu nggak yang langsung asal-asal aja. Mencari sumber berita yang pasti gitu, Iya. nggak kemakan gampang berita hoax yang tadi kita sempet senggol gitu kan. Berita hoax di internet ini bahaya banget sebenarnya. Terus Bisa menggiring opini publik ke yang lebih parah gitu. lebih bijak juga dalam berkomen, soalnya sekarang ada kan undang-undangnya yang Oh iya betul, UU ITE ya? Iya, UITE tuh yang kalau kalian sembarangan komen atau sembarangan apa itu bisa kena pidana. Bisa Kalau kena misalnya kurungan kita penjara. ngambil foto orang, diem-diem itu juga masuk kok. Iya. It- Iya, Ada- termasuk itu. Dan beberapa ada yang sedang booming sekarang porn revenge itu. Nah, iya tuh. Yang Apa tuh, tentang kasih tahu dong. muka orang tanpa seizin orang tersebut Oh, iya, iya. diedit di Iya, AI iya. jadi dia telanjang atau apa. Itu iya, iya. hal yang sebenarnya lagi parah juga. Itu perkembangan teknologi dampak negatifnya sih Sebenarnya kayaknya. bagus sih ya, dan apa sih perkembangannya tuh semakin canggih, Betul. semakin bagus. Tapi disalahgunakannya kayak gitu. Disalahgunakannya seperti itu. Jadi kita harus lebih hati-hati nggak sih naruh foto-foto kita yang Iya. memposting. Tapi kadang kan kita juga pengen kayak Iya. ngeposting kegiatan kita. Kebebasan gitu ya, Iya. kebebasan dalam bermedia Cuma sosial. orang yang nyalahgunain Tapi orang ada aja iya yang nyalahgunain terus Iya betul. jadinya negatif deh itu. Apalagi kalau soal komen itu kan Konteksnya. bisa ngejatuhin mental orang kan. Iya banget itu, banget sih. Oke lanjut aja ya. Ketujuh, apakah terdapat perubahan dalam dinamika politik atau aktivisme sosial sebagai akibat dari peran netizen dalam media sosial? Perubahan dinamika politik. Politik ya, kayak sekarang kita udah mau memasuki Pilpres 2024 gitu kan. Itu kerasa banget kayak tentang perubahannya. Seperti contohnya banyak sekarang tuh yang calon presiden capres gitu. Mereka lebih condong untuk membuat konten-konten agar menarik hati masyarakat. Karena emang mayoritas sekarang penggunanya media sosial. Iya ya. Dan tapi tetap juga kayak mereka juga dapat info gitu kan segala macam untuk kampanye yang offline gitu. Itu kan ujung-ujungnya dari internet juga kan. Itu adalah perubahan dinamika politiknya sih. Tapi balik lagi dengan adanya dinamika politik di media sosial itu kan ada buzzer juga gitu. Iya. Itu ada buzzer juga. Buzzer yang parah juga sih sama seperti netizen itu. Betul. Iya. Buzzer itu bahkan bisa menjatuhkannya tuh jatuh banget dan menggiring opini itu yang tadi kita sebutin gitu kan sebelumnya. Dan ini buzzer itu juga ada yang bayaran dan juga ada yang Emang bayaran. nggak suka juga gitu kan. Oke. Ada yang bayaran dan emang ada yang emang Beneran gak suka. beneran nggak suka. Itu bisa kita bilang buzzer juga nggak sih? Buzzer bukan yang jualan makanan-makanan. Bazar. Buzzer Pak Irsyad. Beda. Ini ada aja nih ya, ini janjian buzzer juga nih guys. Buzzer Parpol mana Bapak Irsyad? Apel, Puki. Apa itu? Oh itu Nur Hadi Aldo. Alah. Oke, boleh lanjut nih. Oke lanjut ya. Nomor 8 nih, bagaimana pendekatan yang sehat untuk mengelola informasi dan interaksi di media sosial agar tidak terjebak dalam fenomena negatif? Gimana tuh? Oh, sekarang yang cewek dong, gantian dong. Dari tadi kita mulu. Kita mulu yang Iya, ngawalin ya? Bersuara. Oke. Gimana guys? Gimana nih kalian untuk mengelola Informasi yang sehat. informasi yang sehat? Untuk interaksi biar nggak terjebak di Ya itu sih kayak yang tadi gue omongin ya. Kita harus Cari nyari info tahu yang yang bener. bener-bener, nggak yang langsung. Asal ceblos Iya, juga. kita ngeliat nih. Nah kita harus cari tahu dulu itu bener apa enggak. Jangan yang kita langsung blok ikut-ikutan. Pasari ngomongannya juga petikannya gitu ya. Gimana? Kalau kalian Betul nggak gimana? tuh? Nah, gimana Syed? Ya kalau menurut gua cara pendekatan yang sehat untuk mengelola informasi dan interaksi di media sosial tuh kayak menyebarkan hal-hal yang positif lah, berita-berita yang positif. Betul. Ya karena itu ya membantu kita menjaga lingkungan media sosial gitu. Yang sehat gitu. Iya, yang sehat. Terus stop pokoknya mengirim atau mengupload video-video yang tidak seharusnya lah. Betul. Jangan ya. Jangan. Jangan yang kayak Betul, gitu. guys. Dan juga ini juga ada perannya sih bagi konten creator. Iya. Karena konten creator juga itu mempengaruhi banget cara netizen berpendapat gitu kan.
Jadi ya itu lebih ke nanti dari konten kreator dan dari sisi pribadi si netizennya tersebut sih. Karena sekarang konten kreator tuh berpengaruh banget buat yang nonton, apalagi kalau yang nonton masih anak-anak gitu, tuh bakalan keinget tuh pasti di memori dia, ini Betul. konten kreatornya ngomong apa gitu. Jadi sebagai konten kreator apalagi lebih berat tanggung jawabnya untuk menjaga Betul. lingkungan media sosial yang baik. Tuh, cakep banget deh Irsyad. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Oh enggak, masih ada 2 lagi. Oh, masih ada 2 lagi. Iya, nah yang nomor 9, sejauh mana media sosial memainkan peran dalam membentuk tren budaya dan gaya hidup? Gimana tuh? Sejauh mana nih guys? Wah itu berpengaruh banget sih media sosial sekarang, kayak misalnya Itu tadi ya salah satunya iya, mempermudah. ya, mempermudah. Terus dampak negatifnya kadang ada orang yang sebenarnya nggak mampu buat Ikut tren iya, tersebut. ikut tren Tapi maksa. tersebut, Maksa. tapi maksakan buat ikut. Jadi sekarang banyak yang terjerat pinjol. Wah, Iya. Iya. Tren-tren hedon gitu sebenarnya nggak bagus juga ya. Ya, itu salah satu Ah. salah satu tren negatif dari media sosial tuh gitu. Jadi kalau misal seenggaknya kita tidak mampu untuk mengikuti atau ikut-ikutan tren tersebut, ya nggak usah lah, cukup jadi diri kita sendiri aja. Iya. Dikip aja, ditahan aja dulu. Dan memang tren itu sekarang kita dapatnya dari media sosial nggak sih semuanya? Iya, jadi iri, ada keinginan, keirian yang buat ngeliat, oh kok dia bisa sih kita enggak, akhirnya terjadinya pinjol kayak yang Irsyad bilang tadi. Maksain gitu kan, nggak sesuai Nipu- porsinya. Gaya hidup nipu orang lah kan banyak tuh di iya. media-media sosial tuh, nipu ini nipu itu buat gaya hidup, kesenangan dia sendiri, buat update di media sosial gitu. Iya betul. Serem banget gitu. Ada tuh kemarin di TikTok, ya itu yang dibilang Irsyad. Kenapa? Iya. Oh, yang nipu itu. Oh, Iya, nipu. nipu dia Yang jadi karyawannya kan? Iya benar-benar. Iya. Dia jadi kepercayaan ownernya, tapi dia malah nipu, malah masukin uang pemasukannya ke Ke kantong rekening pribadi dia. gitu kan. Karena mau mengikuti gaya hidup yang Anda tidak mampu. Oke. Oke, terakhir nih guys. Last question. Nah, yang 10 ya, bagaimana perusahaan dan pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan cepat dalam dinamika media sosial yang dipengaruhi oleh netizen? Kita jelasin tentang perusahaan deh. Iya. Mereka biar jelasin tentang pemerintahan. Waduh. Oke, kalau dari perusahaan nih, kalau menurut gue ya, gimana mereka bisa mempengaruhi dinamika netizen gitu kan? Sekarang perusahaan ini banyak yang nge-ads atau ngiklan perusahaan dia itu dengan konten-konten yang Konten, menarik, iya. yang kreatif, Betul, banyak sehingga banyak banget nanti orang-orang yang tertarik dengan brand dia. Padahal tadinya dia nggak tahu, tapi karena kontennya kreatif dia tonton, akhirnya wah ini brand bagus nih. Iya. Ini brand kreatif, akhirnya jadi tahu gitu kan. Itu emang sekarang yang lagi zamannya gitu kan. Dan mereka itu lewat influencer gitu ya? Betul, lewat influencer. Terkenal banget. Nah, influencer yang terkenal membuat konten yang kreatif atau bahkan kadang memang orangnya sendiri, orang internalnya sendiri yang bikin. Dibuat sekreatif mungkin, akhirnya mereka menggiring opini bahwa brand gua brand yang kreatif, brand gua brand yang bagus. Yang tadinya nggak tahu namanya jadi tahu gitu kan brandnya apa, walaupun belum beli produknya gitu. Tapi setidaknya itu menaikkan engagement dari sebuah perusahaan itu kan. Maka Keren. kayak dari situ juga tuh, kayak sekarang kan mulai sepi tuh lapak-lapak online gitu. Offline. lapak- oh ya, Offline. offline. Heeh. Kalah saing gitu ya. Demo mungkin- Irsyad ada demo. Ya mungkin ya mungkin itu gara-gara kurang kreatif aja sih mereka cara memasarkannya yang di toko-toko Betul. offline itu. Oh kemarin ya sempat ditutup itu ya? Iya. Karena kan semakin maju teknologi, kita nggak bisa diem di situ aja gitu kan. Harus mengikuti teknologi yang ada biar kita update atau biar produk yang kita jualan tuh bisa laku. Iya. Tapi pendapat lo yang katanya kan udah ditutup nih yang yang shop, live shop gitu. Ya, TikTok Shop. Iya TikTok Shop, terus masih ada kalau yang toko oren ya. Oke. Nah itu juga yang penjual offline-nya tuh tetap meminta untuk menghapus Iya. Yang di lain, e-commerce lainnya. lain gitu kan. Gitu. Itu gimana pendapat lo? Menurut gue sih nggak adil ya. Harusnya kan yang pedagang offline tuh juga harus bisa mengikuti Perkembangan, zaman. betul. Kayak dulu juga sempet ini ricu yang ojek online Oh tuh. iya, lawan Iya. ini ya. Iya, taksi lawan online. opang. Oke. Ya, lawan
ojek pangkalan. Oh, Ya, iya, iya, betul. mungkin harus belajar dari situ sih. Jadi kita harus lebih berkembang, ngikutin zaman biar nggak stuck di situ-situ aja gitu. Betul. Oke, sekarang kita memanfaatkan ya, memanfaatkan Nah, apa yang ada gitu. betul memanfaatkan perkembangan teknologi yang memang Iya, disiapkan gitu. betul. Karena Masa kita diemin aja gitu. betul nggak bisa kita menolak perkembangan teknologi, bener nggak sih? Betul. Nggak bakal, lu menolak segimanapun tetap teknologi bakal berjalan. Nah kalau dari pemerintahan gimana nih? Pemerintahan gimana tuh guys? Kalau dari pemerintahan juga sama kayak perusahaan bikin platform juga mereka Mengadakan ini ya, Iya. kayak kampanye-kampanye. Kampanye Iya, digital. bisa Iya, bisa. tuh. orang-orangnya juga yang bisa bilang orang-orang terkenal juga. Kalau Dila gimana? Lebih ke keterlibatan dengan masyarakat sih ya dari pemerintahannya. Pemerintahnya harus terlibat aktif dengan masyarakat di media sosial. Iya, itu salah satunya sih. Ya intinya semua itu berpengaruh ya, media sosial, Iya, netizen ke media sosial itu juga berpengaruh tuh guys. Betul. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nih? Udah Dari mungkin Irsyad, kali ya? Egi, Dila, dan Angel? Sudah guys, sudah cukup Oke, kita sudah capek. sekian guys dari podcast hari ini dari Adisi. Semoga kalian dapat informasi yang lebih jelas juga dari podcast ini. Pokoknya see you, terima kasih udah nonton. Bye.